Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah. Salah satu rukun iman adalah iman kepada hari kiamat atau percaya akan datangnya hari akhir. Hari kiamat adalah hari dihancurkannya dunia. Tentunya hal ini merupakan hal yang paling mengerikan. Hari kiamat terjadi ketika sangkakala ditiup untuk pertama kalinya. Bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan dan langit pun runtuh. Mengenai datangnya hari kiamat, kapankah persisnya terjadi? Itulah yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Tak ada satupun makhluk yang tahu. Namun sebelum kiamat terjadi, pastilah ada tanda-tanda yang menyertainya. Maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang kapan datangnya hari kiamat. Tonton video ini sampai selesai. Hari kiamat disebutkan akan datang pada hari Jumat. Tapi tidak dijelaskan pada tahun berapa peristiwa mengerikan itu terjadi. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat." Hadis riwayat Muslim. Mengenai datangnya hari kiamat, banyak hoax yang berkembang di masyarakat. Seperti pada tahun 2012 yang diramalkan akan terjadi hari kiamat. Baru-baru ini hal serupa pun muncul, bahkan dilansir dari jatim.suara.com. Warga Ponorogo sampai menjual rumah dan hartanya karena termakan berita bohong tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman bahwa hari kiamat tidak ada satu makhluk pun yang tahu kecuali Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi, jangan langsung percaya, karena Allah lah yang tahu kapan persisnya hari akhir tersebut akan tiba. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bekal untuk menuju akhirat. Karena setelah datangnya kiamat, kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Kita hanya perlu yakin kalau hari kiamat itu nantinya memang pasti akan datang. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Sebelum datang hari kiamat, pasti ada tanda-tanda yang bisa kita kenali dan diidentifikasi. Misalnya tanda fisik hari kiamat di bumi. Bahkan ilmuwan membuat skema-skema yang terjadi, seperti bumi bertabrakan dengan planet lain dan hantaman asteroid. Yang jelas akan ada peristiwa besar yang terjadi di bumi. Salah satunya adalah guncangan yang dahsyat. Guncangan dahsyat tersebut juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 1-2. Selain guncangan, tanda kiamat lain adalah matahari akan terbit dari barat. Para ilmuwan menyadari bahwa jumlah hari dalam satu tahun menurun dari waktu ke waktu. Hal ini karena penurunan kecepatan rotasi bumi pada porosnya di depan matahari. Jika hal ini terjadi berarti itu adalah tanda kiamat besar. Asy-Syaikani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat? Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya." Kiamat juga ditandai dengan munculnya kabut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-11.
Sebelum hari kiamat tiba, kabut tebal memenuhi bumi dan mengambil nafas orang-orang kafir. Kabut ini berlangsung selama 40 hari. Ada juga dabbah, binatang yang akan keluar pada hari kiamat dari dalam bumi dan dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasik. Dabbah menggambarkan bahwa orang-orang terdahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dabbah ini muncul pada saat akhir zaman ketika manusia sedang mengalami kebobrokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengganti agama yang benar. Dabbah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin-cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin tersebut akan digunakan untuk menandai hidung orang-orang kafir, sedangkan wajah orang mukmin akan bersinar karena tongkat tersebut. Jadi, nanti akan bisa terlihat dan dibedakan yang mana orang mukmin dan mana orang kafir. Selain dabbah, akan ada juga Dajjal. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dia mengaku sebagai nabi, bahkan juga mengaku sebagai Tuhan. Ada juga beberapa hal luar biasa yang bisa dilakukan lewat tangannya, yang merupakan istiarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Dajjal sekaligus ujian kepada manusia. Dia berkata hujanlah, maka hujan pun turun. Apa yang dikatakannya menjadi kenyataan. Dia juga bisa membunuh manusia dan menghidupkan kembali manusia tersebut. Dia pertama kali turun di kota yang bernama Asfihan. Dia pun mengelilingi bumi. Ketika memasuki sebuah daerah, pasti dia menimbulkan kerusakan. Kecuali Mekah dan Madinah, karena ada malaikat yang menjaga ketika ingin memasukinya. Maka dia gagal memasuki kedua tempat suci tersebut. Keberadaan Dajjal di bumi terjadi selama 40 hari. Ada satu hari yang terasa selama setahun. Ada pula satu hari yang serasa 1 minggu. Hari lainnya seperti hari-hari biasa saja. Kemunculan Dajjal juga sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebutkan Dajjal di hadapan orang banyak, lalu berkata, sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Ingatlah bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu buta sebelah matanya yang sebagian kanan. Seolah-olah matanya itu adalah sebuah biji anggur yang menonjol. Muttafaq alaih. Masih banyak tanda-tanda jika kiamat akan datang, seperti turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 penenggelaman bumi dan munculnya api yang mengumpulkan manusia. Dilansir dari bincangsyariah.com, selama memasuki bulan Ramadan, beredar di media sosial tentang hari kiamat yang akan terjadi hari Jumat atau malam Jumat di bulan Ramadan ini. Benarkah hari kiamat akan datang di bulan Ramadan? Setelah diselidiki, memang terdapat hadis yang menyebutkan hal tersebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah sampai mengulanginya 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa. Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka. Hadis ini terdapat dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Fitan yang merupakan karya Imam Nu'aim bin Hammad, salah satu guru Imam Al-Bukhari. Terkait riwayat hadis ini terdapat perawi bermasalah yang bernama Ibnu Lahiyah. Selain itu, ada juga 3 rawi yang bermasalah dengan hadis ini, yaitu Wahab bin Husain. Menurut Al-Hakim dan Ibnu Hajar, rawi atas nama Abdul Wahab bin Husain itu majhul, tidak diketahui identitasnya. Kedua, Muhammad bin Sabit Al-Bunani. Menurut Ibnu Hibban, dirawi Muhammad bin Sabit Al-Bunani itu tergolong sebagai perawi yang lemah. Ketiga, Al-Haris Al-A'war Al-Hamadani. Menurut Asy-Sya'bi, Abu Hatim dan Ibnu Al-Madini, rawi tersebut tergolong sebagai pendusta.
Atas dasar keterangan ini, sanad hadis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan adanya beberapa rawi yang bermasalah. Oleh karena itu, hadis ini tidak bisa digunakan sebagai pegangan, namun bukan berarti harus diabaikan. Soalnya, hadis tersebut memang menjelaskan tentang kiamat yang terjadi pada hari Jumat. Menurut Imam Al-Munawi dalam syarah Jami'us Shaghir, hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat di antara waktu subuh dan terbitnya matahari. Hari Jumat kapankah persisnya? Nah, itulah yang menjadi misteri sampai sekarang. Yang jelas kiamat akan terjadi pada hari Jumat, tapi tidak diketahui pada bulan dan tahun berapa. Semua itu hanyalah Allah yang tahu. Sebagaimana firman-Nya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 63. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah, itulah sedikit pembahasan tentang hari kiamat. Tidak satu makhluk pun yang tahu kapan persisnya kiamat itu akan datang. Semua itu adalah rahasia Allah. Kita sebagai manusia yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan bekal menuju hari akhir tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.